ngeyakininnya tuh sebenarnya sesimpel kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakuin. Sebenarnya orang tua juga udah nanya, kamu nggak malu ngelakuin kayak gitu? Karena orang tua juga mandang anak ini gengsian banget sebetulnya. Sebenarnya ini tuntutan dari orang tua juga sih. Asal tahu ini tuntutan dari orang tua juga, karena emang orang tua ngeproyeksiin buat anaknya udah sana masuk hukum aja, biar jadi PNS, lulus, pensiun, tenang gitu. Orang tua kan mikirnya mau lurus-lurus aja. Padahal yang sekarang terjadi di era milenial seperti ini, anak-anak muda banyak yang pengen keluar dari zona nyamannya mereka. Makanya Bintang sama teman-teman juga mikir gimana caranya kita dituntut untuk masuk ke bidang tertentu, tapi gimana caranya kita bisa berkembang di bidang yang lain. Kayak gitu. Dan yang buat kalian yang pengen tahu juga, kejaksaan pun nggak semata-mata hanya bergerak di bidang hukum, tapi ada juga bidang kreatifnya. Ada kalau di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tuh namanya Penkom. Penkom itu bergerak di bidang media. Pengen aja sih kayak ngerasain tuh nyari uang sendiri buat memenuhin kebutuhan hidup sendiri aja. Karena anak pertama tuh kebutuhan banyak banget bener kan? Banyak banget, parah, pengen ini, pengen itu. Apalagi udah punya pacar, itu udah parah banget. Jangan takut buat coba hal baru, jangan takut buat keluar dari zona nyamannya sendiri, karena zona nyaman gak selamanya melindungi kalian. Zona nyaman malah kadang membunuh kalian, karena kalian males dan takut untuk bergerak mencari hal keluar, untuk bisa explore hal-hal baru. Selamat datang di Bincang-Bincang Asik, membahas obrolan yang serius dengan cara yang asik. Kembali lagi di BBC Bincang-Bincang Asik. Nah, sekarang sudah kedatangan Bintang, coba perkenalkan dirinya. Oke, nama gue Bintang Amanta Istisio. Gue mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang ini kesibukan gue lagi punya angkringan, terus juga ada IO dan ada beberapa bisnis lain lah, nanti kita jelasin. Nah, kalau untuk bisnis awalnya itu apa dulu? Bisnis awal itu sebenarnya clothing line. Itu Against Project namanya. Sempat mati, sekarang hidup lagi. Tuh. Itu bisnis awal. Terus baru berkembang, ada Bigeto, ada angkringan Catole, ada ngefoto.id, sama ada Thrift Good. Oke, coba kita fokus dulu deh ke satu yang tadi Against ya. Nah, itu yang Against tuh awalnya gimana tuh meniti karir bisnisnya? Against itu berdiri di tahun kemarin, pas lagi mahasiswa tuh lagi ada rame-ramenya tentang KUHP tuh, yang demo tahun kemarin di DPR. Nah, jadi Against itu berdiri karena ingin ibaratnya kayak memberikan keresahan mahasiswa gitu loh, melalui hal-hal yang lain. Kan biasanya kan kalau mahasiswa resah tuh cuma lewat tulisan, lewat demo, aksi dan segala macam. Nah, gue ini pengen coba ngekspresiin keresahan mahasiswa menggunakan hal lain, kayak misalkan contohnya baju, makanya namanya Against Project. Melawan lah, kita nggak usah ngambil projectnya, tapi Against itu kan artinya melawan. Baju pertama yang gue bikin itu adalah Art Against the Law, seni melawan hukum. Jadi bagaimana seni itu yang sebetulnya diatur sedemikian rupa, kita pengen melawan nih prinsip-prinsip kesenian itu seperti apa, itu kayak gitu. Itu kalau untuk bukan kru sih, kayak karyawannya. Nah, itu merekrutnya temen sekolah atau gimana tuh? Itu teman-teman sekolah sih, rata-rata teman-teman sekolah gitu. Udah berapa orang itu? Kurang lebih sampai waktu itu terakhir 6 orang, sama editor 1. Kalau untuk pendapatan ini, yang Against ini sekitar berapa? Pendapatannya selama sebulan waktu itu range-nya dari 3 sampai 7 juta sebulan, kurang lebih segitu. Terus kalau untuk bisnis yang keduanya apa? Bisnis kedua, jadi bisnis kedua itu berdiri karena Against tutup. Against tutup karena dampak COVID ini kan. Against tutup, jadi pendapatan di Against Project itu turun drastis. Akhirnya bisnis keduanya itu langsung nih ada 2 bisnis. Bigeto tuh bergerak di bidang souvenir, merchandise gitu. Sama ngefoto.id ya bidangnya videografi, sinematografi, tulisan dan lain-lain yang berkaitan dengan media gitu. Terinspirasi namanya Bigeto tuh apa tuh? Bigeto tuh sebenarnya berdiri karena ada nama 3 orang ini, Bigeto, Bintang, Bagia, Eto. Itu doang sebenarnya, sesimpel itu. Karena kita udah mikir konsep gimana juga, akhirnya nabraknya ketemunya Bigeto itu, Bintang, Gia, Eto. Cuman itu doang sih, gitu.
Kalau untuk yang tadi apa ngefotoin ya, ngefotoin.id itu gimana awalnya? Ngefotoin.id itu sebenarnya berdiri karena pengen ngebikin, kan waktu pandemi itu kan semua hal serba online. Dan banyak startup bisnis kayak misalkan bisnis online yang bergerak di bidang fashion, makanan atau apapun itu, mereka butuh dong sarana promosi seperti kayak misalkan foto katalog atau apapun itu yang berkaitan dengan media. Nah, kita tuh waktu itu memfasilitasi itu. Kita memfasilitasi itu dengan cara ya siapapun yang baru bikin bisnis itu bisa kirim barangnya ke kita nggak pungut biaya fix, jadi kalian mau bayar kita seikhlas itu boleh. Nah, nanti kita foto sebagus mungkin, semaksimal mungkin untuk mereka para pebisnis baru itu untuk mempromosikan brand-brand mereka di Instagram, karena kan semuanya serba online. Jadi fokus kita itu untuk mempromosikan bisnis mereka di Instagram kayak gitu. Cara meyakinkan untuk orang-orang yang di luar sana gitu untuk tertarik nih sama ngefotoin.id, karena kan sekarang udah banyak yang kayak gitu. Nah, itu gimana cara meyakinkannya? Meyakininnya tuh sebenarnya sesimpel kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakuin. Karena pergerakan kita di awal ya memang bukan kasarnya buat beramal lah, untuk ngebantu teman-teman sekalian selain gue pribadi untuk memulai bisnisnya di bidang itu, di bidang apapun itulah, untuk bisa promosi, karena kan biaya promosi itu nggak murah. Yang pertama itu, terus juga buat foto produk itu nggak murah, dan peralatannya itu butuh semaksimal mungkin. Karena ya minimal handphone tuh iPhone lah kasarnya untuk bisa ngebikin sarana promosi itu jadi proper gitu kan. Nah, ya biar buat bisa ngeyakinin orang-orang di luar sana tuh, ya itu balik lagi tadi, gimana caranya kita bisa konsisten dengan apa yang mau kita lakuin, apa gerakan kita di awal, apa niat kita di awal, kita kasih tahu ke masyarakat melalui teman-teman, orang tuanya juga, ya biar mereka tuh percaya bahwa oh ini ngefotoin.id bergerak untuk membantu siapapun untuk memulai bisnisnya. Intinya dari mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut dulu gitu. Itu udah berjalan berapa bulan atau udah setahun enggak ya? Enggak, belum. Ngefotoin.id itu berdiri di bulan Juni kalau nggak salah, setelah Lebaran. Setelah Lebaran tuh baru berdiri, baru pada akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ini bisa berkembang menjadi event organizer. Bintang di situ sebagai apa? Lebih kemana? Sebenarnya proyeksinya itu sebagai kepala direksinya, kepala di ngefotoinnya, karena kan ada beberapa bidang bisnis yang lain dengan kepala yang berbeda-beda. Nah, Bintang di sini sebagai kepala divisinya, jadi bukan divisi sih sebutannya, kayak ketua lah yang diketuakan sama mereka tuh, yang untuk digunakan sebagai orang yang bertanggung jawab di ngefotoin.id dalam hal apapun kayak gitu. Itu krunya semuanya cowok atau ada cewek satu? Oh, ada cewek satu, itu di bidang manajemen dan admin. Kalau sisanya cowok bagian lapangan, editing, terus bagian kreatif dan segala macam itu rata-rata cowok gitu. Okay. Terus ada lagi nggak bisnisnya? Angkringan ya? Angkringan Cah Tole. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir angkringan Cah Tole lebih ke negatif ya artinya. Apa ada keunikan tersendiri nih? Enggak, sebetulnya Tole itu artinya kalau di bahasa Jawa itu artinya anak laki-laki. Sebetulnya Cah pun anak laki-laki artinya. Cuman kita mau bikin yang berbeda, sebenarnya awalnya pilihannya tuh angkringan Tole. Tole kayaknya kayak Tole itu konotasinya negatif banget gitu kan sih. Orang-orang yang nggak ngerti arti Tole itu konotasinya negatif. Akhirnya kita bikin angkringan Cah Tole, angkringan anak laki-laki, karena memang pada awalnya berdiri angkringan Cah Tole itu ya semuanya laki-laki. Sampai sekarang pun yang jaga pun kita laki-laki, nggak ada perempuan sama sekali, kecuali di manajemennya itu baru ada perempuan, karena manajemen butuh wanita untuk biar lebih rapi aja sih sebetulnya kayak gitu. Tapi ada gak misalnya temennya atau Bintang sendiri kayak ngerasa gengsi, maksudnya kan itu kan lebih kayak masak gitu kan ya angkringan. Nah, itu gimana awalnya? Awal jujur gengsi banget, karena dari kecil gak pernah yang namanya sekali-sekali dagang. Maksudnya dagang dalam artian berdagang di satu tempat ya, kalau misalnya dagang online itu udah sering. Cuman dagang langsung itu baru pertama kali, dan sebenarnya orang tua juga udah nanya, kamu nggak malu ngelakuin kayak gitu? Karena orang tua juga mandang anak ini gengsian banget sebetulnya. Cuman akhirnya ya karena kita juga kasarnya butuh materi, butuh uang, butuh segala macam untuk kebutuhan pribadi, ya akhirnya mau nggak mau lawan rasa malu aja sih sebetulnya, lebih ke ya udahlah cuek gitu. Sebenarnya malu sih. Terus sempat ada penurunan nggak dari semua bisnisnya nih? Paling berdampak itu di Against Project. Sampai Against Project pada akhirnya tutup dan diakuisisi sama salah satu teman di kampus. Dibeli sahamnya, royaltinya dibeli. Terus untuk ngefotoin, karena ngefotoin memang dari awal diproyeksikan untuk bergerak untuk memberikan hal baik kepada orang lain. Jadi kalau ngefotoin mungkin masih sedikit aman lah. Cuman memang untuk project-project yang sekarang ini butuh uang yang lumayan banyak. Nah,
Yang berdampak besar sekarang itu adalah angkringan. Karena kita tidak menjual makanan itu secara online. Kita buka kios, kita beli tempat, kita buka segala macam tempat angkringan itu, yang dimana itu butuh modal yang lumayan besar, dan pendapatan di bulan pertama itu menjanjikan banget. Malah balik modal dalam waktu 2 minggu. Itu bikin pede banget dong. Setelah berjalan dari kurang lebih 4-5 bulan ini, ternyata mengalami penurunan, dan ini lumayan struggle banget karena berkali-kali ganti pegawai, berkali-kali gimana caranya kita bikin makanan ini bisa rasanya tetap, tapi ada sedikit yang kita korbankan dari bahan-bahannya kayak gitu. Itu yang paling berdampak tuh di angkringan. Ya kurang lebih penurunannya 30-40% dari bulan pertama sampai sekarang. Tapi tetap ini kan mematuhi protokol di sana. Alhamdulillah tetap mematuhi protokol, masih ada cuci tangan, hand sanitizer dan segala macam masih ada. Kalau untuk angkringan itu lokasinya di mana? Di Parung, Bogor, di Gunung Sindur. Lupa lokasi alamatnya. Pokoknya lengkapnya ada di Instagram Angkringan Catole. Angkringan Catole gitu. Okay. Dari semua bisnisnya yang paling jauh, saya udah sampai luar kota bisnis apa? Fotoindo.id alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Yang jadi sekarang Fotoindo.id diproyeksikan untuk menjadi properti di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah sudah bekerja sama juga dengan Garuda Indonesia Training Center untuk meliput pendidikan para pramugaranya, sama satu instansi, ya rata-rata instansinya kejaksaan negeri sih, kejaksaan sih, pemerintahan gitu. Bisa masuk ke lini-lini yang seperti itu tuh ada channelnya atau gimana tuh? Awalnya kita kalau channel pasti ada relasi lah, pasti ada relasi. Cuman pada awalnya sebelum semua itu bisa kita temukan, itu kita emang bener-bener bergerilya untuk mempromosiin nama Fotoindo.id ini gitu, lewat teman-teman orang tua kita masing-masing, atau mungkin dari teman-teman kita juga kan ada yang apalagi Bintang ini kan punya senior yang mungkin punya relasi lebih luas. Nah, itu mereka itu yang membantu kami gitu. Sekarang Bintang kuliah atau usaha aja nih? Fokus di 2 bidang sih, kuliah dan usaha juga. Kuliahnya ambil apa? Hukum. Nah, relevan nggak sih sama usaha Bintang? Soalnya kan kalau untuk usaha biasanya rata-rata ngambilnya ekonomi dong. Nah, betul. Kenapa kuliahnya ngambil hukum? Karena sebenarnya ini tuntutan dari orang tua juga sih. Gitu. Asal tahu ini tuntutan dari orang tua juga, karena emang orang tua ngeproyeksiin buat anaknya udah sana masuk hukum aja, biar jadi PNS, lulus, pensiun, tenang gitu. Orang tua kan mikirnya mau lurus aja. Padahal yang sekarang terjadi di era milenial seperti ini, anak-anak muda banyak yang pengen keluar dari zona nyamannya mereka. Makanya Bintang sama teman-teman juga mikir gimana caranya kita dituntut untuk masuk ke bidang tertentu, tapi gimana caranya kita bisa berkembang di bidang yang lain, kayak gitu. Dan yang buat kalian yang pengen tahu juga, kejaksaan pun nggak semata-mata hanya bergerak di bidang hukum, tapi ada juga bidang kreatifnya. Ada kalau di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tuh namanya Penkum. Penkum itu bergerak di bidang media kreatifnya kejaksaan. Terus juga di bidang makanan juga ada koperasinya juga. Di bidang merchandise juga ada tim kreatifnya lagi. Jadi hal yang Bintang lakuin sekarang ini itu memang meliputi pekerjaan-pekerjaan yang akan Bintang berkesinambungan. Ada kesinambungan juga gitu. Fondasi awal berbisnis tuh apa nih? Fondasi awal karena kan basically Bintang anak pertama. Gitu kan. Pengen aja sih kayak ngerasain tuh nyari uang sendiri buat memenuhin kebutuhan hidup sendiri aja. Karena anak pertama tuh kebutuhan banyak banget teh. Bener kan? Banyak banget, parah, pengen ini, pengen itu. Apalagi udah punya pacar. Itu udah parah banget. Terus di rumah juga. Bucin juga ya? Iya, di rumah juga difasilitasin mobil, motor. Jadi kayak kebutuhan hidup itu makin tua, bukan makin sedikit, malah makin banyak. Makin tinggi. Makanya Bintang bisnis biar ya sebenarnya sesimpel pengen nyari duit sendiri aja sih, pengen memenuhi kebutuhan hidup sendiri, pengen tahu rasanya gimana caranya nyari uang, capek kerja sampai pagi dan segala macam, pengalaman pun dicari. Jadi fondasi awal berbisnis adalah pengen nyari duit, pengen punya uang sendiri lah gitu. Itu intinya. Motivasi untuk orang-orang yang di luar sana apa nih? Jangan takut buat coba hal baru, jangan takut buat keluar dari zona nyamannya sendiri, karena zona nyaman gak selamanya melindungi kalian. Zona nyaman malah kadang membunuh kalian, karena kalian males dan takut untuk bergerak mencari hal keluar, untuk bisa explore hal-hal baru di hidup kalian, kayak gitu sih. Karena kalian gak tahu hal yang sebenarnya ada di diri kalian itu apa. Mungkin kalian sekarang kuliah bidangnya ekonomi, padahal belum tentu kalian bekerja di bidang itu. Ayah saya pribadi
bekerja di bidang teknik tapi bergelut di bidang hukum. Jadi semua hal itu bisa kalian coba selagi kalian masih muda. Jangan takut buat ngelangkah, coba keluar dari zona nyaman. Itu sih. Usaha-usaha sekarang kan banyak juga tuh yang tutup ya karena pandemi gitu kan ya. Gak usah jauh-jauh lah, artis gitu kan banyak tuh yang tutup. Nah, yang Bintang lihat itu faktornya karena apa sih gitu? Kalau mungkin Dari kacamata Bintang. Kalau dari kacamata Bintang mungkin manajemen yang kurang rapi ya kali ya. Karena di zaman Covid kayak gini kan pendapatan pengeluaran itu berbanding terbalik. Pengeluaran itu akan lebih besar daripada pendapatan setiap bisnis, setiap sektor bisnis, karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi bahan-bahan yang untuk dijual lah kasarnya kayak gitu. Apapun yang ingin dijual kan butuh modal. Apalagi makanan, bisnis makanan banyak yang tutup karena biaya produksi lebih besar daripada pendapatannya kayak gitu. Jadi mungkin lebih condong ke biaya produksinya sih, ke pengeluarannya yang tidak stabil dengan pemasukan, karena angkringan Bintang pun sama, pengeluarannya itu lebih banyak daripada pemasukan per hari kayak gitu sih. Oke, segitu dulu perbincangan BBC kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Thanks. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan podcast selanjutnya.